Puji nama Tuhan. Ya, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang maha kuasa, dan kita punya Tuhan yang akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Hei saudaraku sekalian, saya akan melanjutkan akan khotbah saya di poin berikutnya, ya, yaitu di poin kedua. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang menang atas tipu muslihat setan. Dan saudaraku sekalian, kita tahu bahwa tipu muslihat setan itu adalah untuk menjauhkan kita dari hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Ya, tujuan setan, strategi setan yaitu tipu muslihatnya adalah untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Mari kita mulai dengan ayat kita minggu lalu, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-11. Kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat setan. Nah saudaraku sekalian, selain setan berusaha untuk menjauhkan kita, ya, dari Tuhan melalui kesibukan kita, saudaraku sekalian, setan akan memakai berbagai cara supaya kita benar-benar bisa jauh. Bukan saja jauh, setan berusaha untuk memutus hubungan antara kita sama Tuhan. Minggu lalu, ya, kunci pertama kita bisa mengalahkan tipu muslihat setan adalah hati kita. Amin. Kita tahu bahwa satu kekuatan yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda dan saya, yang Tuhan taruh di dalam hati kita itu adalah free will, ya, kehendak bebas kita. Artinya apa saudaraku? Ketika Anda mulai, ya, membuat sebuah keputusan, ketika Anda make a decision, saya mau katakan tidak ada yang bisa menghalangi Anda. Amin saudaraku, bahkan Tuhan saja tidak bisa menghalangi ketika Anda telah membuat keputusan. Saudaraku sekalian, ketika Anda putuskan tidak mau beribadah, Tuhan tidak bisa memaksamu untuk beribadah. Ketika Anda memutuskan, gue mau makan ini, tidak ada yang bisa menghalangi. Amin saudaraku, oleh sebab itu free will atau kehendak bebas yang Tuhan taruh di dalam hati kita, itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak kelola dengan baik, kalau kita tidak manage dengan baik, kita punya kehendak bebas, maka kehendak bebas kita itu bisa diselewengkan oleh setan. Kehendak bebas kita itu bisa dipakai oleh setan untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Amin. Nah, minggu ini saya mau teruskan saudaraku sekalian, saya mau sampaikan, ya, kunci yang kedua kita bisa mengalahkan tipu muslihat setan itu di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua itu adalah ketaatan kepada firman Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Kita mulai dengan Amsal 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Amin. Nah saudaraku sekalian, taat kepada firman Tuhan itu tidak gampang. Ya, memang ini hal yang tidak mudah. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pada hari ini kita harus melatih diri kita. Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita harus melatih diri kita sedemikian rupa. Jadi saudaraku sekalian, kita perlu melatih diri kita untuk apa? Untuk bisa taat kepada firman Tuhan. Karena ini merupakan salah satu senjata kita bisa mengalahkan tipu muslihat iblis di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan, kita tahu bahwa iblis itu berusaha membuat kita menentang dan melanggar firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang setan selalu mau kerjakan, yang setan selalu mau lakukan dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita menentang, melanggar firman Tuhan. Saudaraku sekalian, sederhana sekali. Setan tidak perlu menakuti kita di dalam kehidupan kita. Setan tidak perlu memaksa kita sedemikian rupa. Ya, tetapi yang setan mau lakukan hanya membuat kita
menentang dan melanggar firman Tuhan. Itu sederhana sekali. Di dalam kitab Kejadian pasal ketiga, saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat sebuah gambaran yang rinci tentang strategi daripada iblis, di mana saat itu ya iblis membuat Hawa ya menentang firman Tuhan, melanggar firman Tuhan, lalu jatuh ke dalam dosa. Itu menarik sekali. Dan strategi ini sampai hari ini setan tetap pakai, ya. Selalu setan pakai. Kenapa? Karena strategi ini berhasil atau bekerja dengan sangat baik di dalam kehidupan banyak orang Kristen. Kita lihat saudaraku dialog antara iblis sama Hawa di Kejadian pasal 3 dan 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sedangkan ayat sebelumnya, yaitu di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, itu firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi, ya ini Tuhan yang ngomong, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu akan mati. Kita kembali kepada ayat keempat. Oke, dalam dialog di ayat keempat, perhatikan. Dengan kata-katanya, ya, iblis itu membuat Hawa mempertimbangkan kembali apa yang dia pahami tentang firman Tuhan. Lalu, dengan menambahkan sedikit interpretasi, tafsiran, pengertian manusiawinya, perhatikan, Hawa lalu meyakinkan dirinya, wah, apa yang Tuhan katakan di ayat ketiga, apa yang Tuhan firmankan, kayaknya tidak sepenuhnya benar. Ya, Tuhan bilang habis makan bakal mati, kayaknya sih enggak. Setan bilang sekali-kali tidak akan mati, artinya setan ya mengkonfirmasi, setan menegaskan, lu kagak bakalan mati tuh, enggak akan mati. Yang kalau lu makan pun lah kagak mati. Saudaraku sekalian, Hawa, Tuhan bilang mati. Hawa ada di tengah-tengah nih. Tuhan bilang mati, setan bilang enggak. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, ketika ini kalimat-kalimat, perkataan-perkataan ini mulai datang dari dua sisi di dalam diri Hawa, dia mulai berpikir. Informasi dari Tuhan, informasi dari setan, dia mulai ya kelola, dan akhirnya ayat ke-6 itu hasilnya. Kejadian pasal 3 ayat ke-6 ini hasilnya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudaraku sekalian, perhatikan. Tuhan berkata tidak boleh makan. Setan berkata lu makan aja, lu kagak bakalan mati. Sebuah firman Tuhan ketika datang di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menerima itu firman sangat penting. Bagaimana kita bereaksi terhadap itu firman sangat penting. Bagaimana kita menerima itu firman sangat penting. Saudaraku sekalian, bagaimana kita menerimanya? Nanti saya akan kasih tahu. Yang terjadi dengan Hawa, itu firman datang, dia kemudian mencoba memakai pengertian manusia. Dia mencoba untuk menafsirkan sesuai informasi yang salah dari setan. Dia kemudian berusaha untuk memanage itu informasi yang salah dari setan. Saudaraku sekalian, sebenarnya tidak akan ada masalah kalau Hawa pegang firman Tuhan. Hawa pegang apa yang Tuhan katakan kepada dia. Apa yang Tuhan ngomong secara langsung, lu jangan makan, abis makan lu mati. Udah, kalau Hawa pegang aja, dia percaya aja, dia gak mau gubris. Apapun pendapat setan, apapun informasi dari setan, gak ada masalah.
Saudaraku sekalian, memang yang Tuhan maksud, Tuhan tidak pernah menjelaskan kepada Hawa, ya, karena Tuhan tidak perlu menjelaskannya. Bahwa begitu dia makan dia akan mati. Mati dalam hal apa? Saudaraku sekalian, setelah Hawa makan itu buah, Alkitab berkata kalau Anda baca seluruh perikop, matanya terbuka. Tidak salah. Hawa berkata di ayat ke-6, buah itu seperti memberi pengertian. Begitu dia makan, matanya terbuka. Tetapi yang menjadi persoalan adalah mata kedagingan yang terbuka. Mata jasmanian yang terbuka. Karena begitu dia makan, tiba-tiba disadar kok kita berdua telanjang. Padahal ketika mereka hidup di dalam kemuliaan Allah, ada kemuliaan Allah itu menaungi mereka, mengcover mereka. Itulah spiritual covering, ya, yang Tuhan berikan kepada mereka. Perhatikan, yang mereka lihat itu semuanya adalah kemuliaan Tuhan. Ya, manusia itu kemuliaan Tuhan. Dia melihat dirinya adalah kemuliaan Tuhan. Karena kemuliaan Tuhan yang tutup bungkusnya. Dia lihat Hawa, Adam juga dia lihat, oh ada kemuliaan Tuhan pada Adam. Tapi begitu dia melanggar firman Tuhan, pada saat itu dia punya kerohanian mati. Begitu kerohanian kita mati, maka yang hidup adalah kedagingan kita. Amin saudara. Begitu kerohanianmu mati, maka kedaginganmu yang muncul. Oleh sebab itu ketika satu orang yang rohaninya mati, maka hidupnya akan dipimpin oleh kedagingan. Yang dia lihat kedagingan semua, yang dia lakukan kedagingan semua. Pokoknya semua yang memimpin hidupnya itu kedagingannya. Kenapa? Rohaninya gak ada lagi, mati. Sama dengan Hawa. Saudaraku sekalian, begitu dia melanggar firman Tuhan, maka kemuliaan Allah yang memenuhi hidupnya, yang menguasai hidupnya, yang memimpin hidupnya, ya seluruh hidupnya itu di bawah kemuliaan Tuhan itu hilang. Kemuliaan Tuhan meninggalkan dia. Kemuliaan Tuhan itu pergi dari dia karena dia telah melanggar perintah firman Tuhan. Dan saat itu saudaraku sekalian, yang terjadi adalah hidupnya dipimpin kedagingan. Kitab Kejadian pasal 3 itu kitab yang sangat luar biasa. Itu kitab yang menjelaskan apa yang terjadi pada kita pada hari ini. Karena kitab Kejadian di sanalah awal sumber dari sebuah kematian. Kenapa? Karena begitu manusia telah jatuh di dalam dosa, maka Tuhan berkata apa? Engkau yang berasal dari tanah akan kembali kepada tanah. Engkau berasal dari debu akan kembali kepada debu. Di sanalah Tuhan menetapkan sebuah kematian ya atas manusia. Kenapa? Kematian rohani membawa kematian pada jasmani. Itu yang terjadi. Ketika Hawa melanggar perintah firman Tuhan, maka ya kutukan kematian, kutukan penderitaan itu mulai berlaku di dalam hidup manusia. Pada awalnya ketika manusia hidup dalam kemuliaan Allah, itu mereka hidup dalam berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan dari Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan lain sebagainya. Saudaraku sekalian perhatikan, tipu muslihat setan itu sangat sederhana ya atas kehidupan kita. Sangat sederhana ya. Setan tidak pernah menampilkan muka yang menakutkan, taring yang panjang, tanduk yang gede, mata yang membelalak, yang begitu mengerikan di depan kita. Atau berdiri di depan gereja sehingga kita takut ke gereja. Enggak pernah, setan tidak pernah begitu. Ya, setan hanya melakukan satu hal di dalam diri kita, yaitu setan berusaha membuat kita ragu terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya, dan mendorong kita memeriksa lalu mempertimbangkan firman Tuhan tersebut. Lalu kita menambahkan sedikit interpretasi, tafsiran dan pengertian kita sendiri. Yang mana kemudian meniadakan kehendak Tuhan dan kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam
firman Tuhan tersebut. Jadi saudaraku sekalian, Anda perlu mengerti ketika firman Tuhan itu datang kepada hidupmu, ketika sebuah firman Tuhan yang Anda dengar, yang Anda baca, yang diberikan kepada Anda, saudaraku sekalian, di dalam firman Tuhan tersebut itu mengandung apa? Itu mengandung kehendak Tuhan, itu mengandung rencana Tuhan, itu mengandung kuasa Tuhan untukmu. Dengarkan baik-baik. Setiap firman yang datang kepadamu, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, baik yang Anda dengar, baik yang Anda baca, saudaraku sekalian, ada kuasa Allah di dalamnya. Oleh sebab itu, Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku, itu tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Amin saudaraku. Tetapi akan melakukan apapun yang ku kehendaki. Itu kata Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, setiap firman Tuhan yang kita dengar, setiap firman Tuhan yang kita baca, itu tidak pernah akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Kenapa? Karena itu firman, ada kuasa Allah yang akan melakukan segala sesuatu atas hidup kita. Itu kuasa akan menetapkan ya rencana Allah. Kuasa firman di dalamnya ada kuasa Allah yang akan menggenapi ya janji-janji Allah di dalam kehidupan kita. Setan tahu, jelas dia tahu. Setiap firman yang datang dalam kehidupan kita, di dalamnya, di dalam itu firman, ada berkat Allah. Karena itu setan buat kita apa? Ragu. Apa itu firman? Lalu kita tidak mempercayai itu firman. Dan ketika kita mulai ragu lalu tidak mempercayai firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita, setan berhasil. Dia berkata, yes. Kenapa? Karena berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang Tuhan lepaskan melalui firman-Nya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Tidak terjadi, tidak tergenapi dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita nggak percaya. Karena kita tidak menerima itu firman. Kenapa kita bisa tidak menerima itu firman? Kita ragu. Nggak tahu benar atau enggak tuh firman. Saudaraku sekalian, perhatikan. Banyak orang Kristen menjadi mangsa dari tipu muslihat setan ini. Pertanyaan dan pemikiran-pemikiran yang sering timbul karena keraguan yang setan tempatkan di dalam diri kita, itu kemudian membuat kita menjadi tidak mau taat kepada Tuhan. Tidak mau taat kepada firman Tuhan yang kita dengar, kita baca. Contoh, kadang-kadang habis kita dengar firman Tuhan tentang kekudusan, mungkin kita bertanya, apakah mungkin gue hidup kudus tuh sesuai kata firman? Ketika kita mulai timbul pertanyaan seperti ini di dalam diri kita, kita akan berpikir, pengertian kita mulai bermain. Kayaknya nggak mungkin lah, bela, nggak mungkin gue bisa hidup kudus. Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya itu firman, kalau kita mau, saya percaya kita bisa hidup kudus. Atau saudaraku sekalian, setan taruh dalam pikiran kita, apakah benar ya kita mesti setia beribadah? Firman Tuhan berkata kita mesti beribadah kepada Tuhan, kita mesti setia beribadah kepada Tuhan. Lalu setan taruh keraguan dalam diri kita, apakah benar gue mesti setia ibadah? Ya, emang kalau tidak setia ibadah hidup gue akan susah? Enggak, kenyataannya gue gak setia-setia amat ibadah. Hidup gue juga kagak susah-susah amat. Enggak Pak Saudara. Jadi itu yang setan lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin ada pertanyaan seperti ini. Emang benar bilur Yesus bisa menyembuhkan? Kenyataannya banyak yang didoakan gak sembuh juga mereka. Anggap kan?
Ya, saudaraku sekalian, itu pertanyaan yang timbul di dalam pikiran kita. Itu setan taruh untuk mengacaukan kita supaya kita ragu. Atau mungkin kita berkata, apakah zaman ini mesti bayar persepuluhan agar diberkati? Aku sudah bayar dari dulu, selalu bayar, tapi kok saya belum diberkati dengan dahsyat? Nah, saudaraku sekalian, ketika hal-hal seperti ini datang dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Kita bisa mulai ragu terhadap firman Tuhan yang datang. Ketika kita mulai ragu, perhatikan, keraguan kita akan mendorong kita untuk mulai tidak mempercayai. Ketika kita mulai tidak mempercayai itu firman, maka itu kuasa Tuhan yang dinyatakan, yang Tuhan taruh di dalam firman-Nya gugur di dalam hidup kita. Gugur, saudaraku. Padahal di Yesaya Tuhan berkata, pokoknya firman-Nya itu tidak pernah akan gagal. Firman Tuhan jelas mengatakan setiap firman Tuhan yang dilepaskan keluar mengandung kuasa Allah untuk melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi bayangkan, ya, firman yang mengandung kuasa untuk memulihkan kita, yang mengandung kuasa untuk menyembuhkan kita, ya, yang mengandung kuasa untuk meneguhkan, menguatkan kita, mengandung kuasa memperbaharui kita, itu gugur. Nggak heran, hidup kita begitu-gitu aja. Hidup kita tidak berubah. Hidup kita tidak meningkat, imannya nggak bertumbuh. Kita menjadi Kristenan. Orang Kristen yang tidak merasakan kuasa Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas, itu penuh kuasa. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita mau menang atas tipu muslihat setan hari ini, maka kita harus bisa mentaati semua firman Tuhan yang disampaikan, yang datang di dalam kehidupan kita tanpa keraguan sedikit pun. Amin. Kunci yang ketiga, kita bisa menang atas tipu muslihat setan adalah mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Matius pasal 10 ayat ke-32-33 firman Tuhan berkata seperti ini. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Seperti yang saya katakan, kita tahu bahwa strategi setan itu adalah menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Ya, karena ketika hubungan kita sudah jauh sama Tuhan, maka hubungan kita jadi mudah terputus. Mudah loh Tuhan putusin hubungan kita sama Tuhan. Ya, jadi awalnya mulai jauh, renggang, kemudian hubungan kita sama Tuhan putus, off. Oke. Nah, ini strategi setan. Saudaraku sekalian, cara setan ya sederhana. Cara setan itu dia mengaburkan, dia menyamarkan keberadaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Setan itu membuat seolah-olah Tuhan itu tidak bersama dengan kita. Setan buat seolah-olah itu Tuhan tidak ada di dalam diri kita, dalam hidup kita. Padahal Tuhan Yesus berkata apa? Aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman ini. Artinya apa? Artinya Tuhan akan selalu bersama dengan kita di mana saja kita ada. Itu yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan. Tapi setan buat kita, ya, keberadaan Tuhan sepertinya nggak ada. Dia samarkan keberadaan Tuhan. Saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika
ketika banyak orang merasa keberadaan Tuhan itu tidak ada di dalam kehidupannya karena disamarkan, dikaburkan oleh setan. Saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tanpa disadari oleh banyak orang, ya, mereka kemudian menjadi lebih mengandalkan diri sendiri. Banyak orang Kristen tanpa sadar lebih mengandalkan diri daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak menemukan keberadaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sebenarnya bukan tidak menemukan, tapi setan mengaburkan, menyamarkan keberadaan Tuhan. Setan selalu berbicara di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Seperti kita berdoa untuk banyak hal, ya, tapi sepertinya Tuhan belum menjawab doa kita. Lalu setan berkata, Tuhan mana ada? Dan kita mulai tidak berdoa karena doa kita belum didengar oleh Tuhan. Doa kita itu seperti tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu kita tidak mau berdoa karena kita berdoa dan belum ada perubahan. Nah, saudaraku sekalian, itu kemudian membuat kita mengandalkan diri kita sendiri. Contohnya sederhana, Anda mau tahu Anda itu mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri itu mudah sekali. Sederhana, ketika Anda memulai sesuatu, contohnya Anda bangun pagi. Ya. Ketika Anda memulai hari-harimu, begitu bangun pagi, apa yang Anda lakukan? Begitu bangun pagi, Anda datang kepada Tuhan, Anda menghadap Tuhan, ya. Anda, berdoa, baca Alkitab, Anda cari muka Tuhan dulu atau apa? Atau begitu bangun tidur, Anda ambil handphone dulu. Begitu bangun tidur, Tuhan atau handphone, Alkitab atau handphone. Saudaraku sekalian, perhatikan. Banyak orang begitu bangun, mereka tidak berdoa. Mereka tidak memulai hari mereka bersama dengan Tuhan. Dan itu sayang sekali. Ya, tanpa kita sadari, begitu kita memulai hari kita tidak datang kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa memberkati kita. Tuhan tidak bisa mengarahkan, Tuhan tidak bisa memimpin kehidupan kita. Saudaraku sekalian, atau ketika Anda memulai sebuah usaha, apakah Anda menyerahkan usahamu kepada Tuhan atau enggak? Itu menunjukkan Anda mengandalkan Tuhan atau tidak. Atau saudaraku sekalian, karena banyak orang mendapati keberadaan Tuhan sepertinya tidak ada di dalam kehidupan mereka, maka kita lihat bahwa Tuhan bukan menjadi prioritas utama mereka. Yang merupakan prioritas utama mereka itu apa? Usaha mereka, pekerjaan mereka, karir mereka, keluarga mereka, hobi mereka, dan lain sebagainya. Dan kita lihat contoh yang lain. Kalau satu orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan, tidak menyadari keberadaan Tuhan itu di dalam kehidupannya, orang tersebut hidupnya tidak akan berubah. Dia tidak akan bertobat. Hidupnya begitu-gitu aja, selalu hidup di dalam kehidupan yang lama, selalu hidup dalam manusia lama, gak ada perubahan. Bahkan saudaraku sekalian, seseorang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan dalam hidupnya, itu mudah kita lihat. Dia adalah orang yang tidak berani menunjukkan jati dirinya sebagai orang Kristen. Contoh, ketika Anda makan sama orang yang tidak percaya, mungkin rekan bisnis Anda, mungkin rekan kerja Anda, mungkin teman-teman Anda yang belum percaya. Saudaraku sekalian, berani gak Anda berdoa? Ada orang-orang Kristen yang tidak berani berdoa kalau dia makan bareng sama mereka yang belum percaya. Atau saudaraku sekalian, ada banyak orang Kristen, mereka berdoa tapi secara tidak langsung. Ada banyak gaya mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan kau berkati. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan ada yang lebih dahsyat. Pura-pura ambil handphone. Oh ya, Tuhan Yesus kau berkati makanan ini, suci kuduskan. Jangan sampai begitu, dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku sekalian, kenapa begitu? Kalau ada orang Kristen, nggak apa-apa.
Kenapa tidak berani berdoa ketika engkau bersama dengan orang yang belum percaya? Kenapa tidak berani menunjukkan jati dirimu sebagai orang Kristen? Karena engkau tidak berani mengakui keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Amin saudaraku. Itu setan pakai. Atau ketika ada teman-temanmu, rekan bisnismu menawarkan sesuatu kepadamu. Gak usah jauh-jauh lah. Rokok. Itu paling sederhana. Ya, ketika ada rekan bisnismu, temanmu nawarin, rokok dong. Ada satu, enggak. Kita, bagaimana Anda berkata? Kenapa enggak merokok? Ada, mungkin aja dah bosong, lagi enggak enak batuk. Dada gua sakit, jadi gua enggak ngerokok hari ini. Saudaraku sekalian, kenapa kita tidak berkata, oh sorry gua Kristen, gua tidak merokok. Amin saudaraku. Atau ketika Anda diajak ke nightclub, kita berkata nightclub gak apa-apa, hanya nemenin tamu. Gue gak minum apa-apa, gue minum orange juice doang. Gue gak minum apa, gue gak mabok, gue orange juice. Orange juice. Saudaraku sekalian, saya korban orange juice. Sebelum saya jadi pendeta, saya kerja di perusahaan yang cukup besar, bahkan saya sempat punya usaha. Dan saya seorang pemusik, saya menyukai musik, grup band. Dari SMA kemudian kuliah, kita punya grup band sendiri di kampus sama teman-teman. Saudaraku sekalian, saya orang Kristen, tapi saya menyukai musik rock. Bukan rock and roll, tapi heavy metal. Wah gitu, aduh. Pokoknya ya grup-grup Guns N' Roses, ya Black Sabbath, pokoknya grup heavy metal saya suka, ya. Jadi begitu dengar musik heavy metal, wah, kayaknya enak sekali. Saudaraku sekalian, teman saya bilang gini, Nick, kalau mau melihat pemain profesional main musik, mesti ke nightclub. Saya bilang, enggak lah. Kenapa? Ini teman saya bilang gini, di nightclub itu baru pemain prof, mereka bisa main genre dangdut, pop, jazz, rock. Tapi kalau kita hanya ikut satu band, ya genrenya rock aja. Kalau jazz aja. Tapi kalau pemain bar, nightclub, mereka bisa main semua lagu, itu pemain prof. Kalau lu mau jadi pemain prof, lu mesti lihat mereka main. Oh enggak, gue Kristen, gue bilang. Ya lu kan bukan nyari cewek di bar, kata teman saya waktu itu. Lu kan bukan minum bir. Lu pergi aja, ada Fanta, ada Coca-Cola, ada orange juice. Lu minum aja orange juice. Nanti kita semua minum orange juice juga katanya. 2-3 kali diajak, nggak mempan, Kristen. Tapi setelah diajak terus, hey, ini ada grup band dari Australia datang. Atau kita nggak usah ke nightclub, kita ke apa? Ke satu bar yang elit, bar beneran. Saudaraku sekalian, minumnya orange juice. 1 kali orange juice, 2 kali orange juice. Lama-lama nggak orange juice lagi. Coba dong bir, dikit aja. Lama-lama jadi bukit saudaraku. Ya, gerejanya berganti. Dulu ke gereja ganti ke bar sekarang saudaraku. Berapa tahun saya meninggalkan Tuhan? Sampai kasih karunia Tuhan membawa saya kembali kepada Dia. Nah saudaraku sekalian, jangan takut menolak. Jangan takut menunjukkan jati dirimu sebagai orang Kristen. Amin saudaraku. Kenapa? Karena setan mau kita tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dan saudaraku sekalian, perhatikan. Bukan saja melalui berbagai aktivitas kehidupan kita, kesibukan, tetapi saya mau katakan satu hal. Ya, bahwa selain setan berusaha menggantikan keberadaan Tuhan melalui berbagai aktivitas dan kesibukan kita, tapi setan juga berusaha menggantikan keberadaan Tuhan melalui apa? Kita punya hobi. Wah, hati-hati dengarnya. Tuhan punya keberadaan, setan bisa gantikan melalui hobi kita. Hobi apa? Hobi nonton. Hobi main games. Nonton apa? Drakor, sinetron gitu loh. Perhatikan saudaraku,
Saya bukan anti drakor ya. Saya bukan anti Anda nonton atau anti main games, bukan. Tapi saya mau Anda mengerti, Tuhan bisa tergantikan. Keberadaan Tuhan gitu dalam hidup kita bisa tergantikan melalui hobi kita. Itu yang setan pakai. Melalui hobi kita, setan itu mengikat kita, buat kita terikat. Ya, buat kita terikat. Ketika setan ikat kita, saudaraku sekalian, dengan hobi kita, saya mau katakan bahwa gambaran keterikatan kita itu mudah sekali ditemukan. Saya berikan contoh. Saudaraku sekalian, Tuhan kita, Allah kita disebut dengan omnipresent. Artinya apa? Allah maha hadir. Amin saudaraku. Tapi bagi orang yang diikat dan terikat oleh hobi, hobinya juga maha hadir loh saudaraku. Hobinya maha hadir. Artinya apa? Satu orang yang terikat dengan nonton, ya nonton film, nonton drakor, atau main games. Saudaraku sekalian, di mana saja, di setiap kesempatan, dia bisa nonton, dia bisa main games. Ada orang yang lebih sering saya jumpai, ya ada banyak orang, ya kebanyakan saya jumpai secara pribadi main games. Nggak dewasa, nggak anak muda, nggak remaja, berdiri bisa main game, duduk bisa main game, tiduran bisa, sendaran, di mana-mana dia bisa main games dengan berbagai gaya saudaraku. Oleh sebab itu selain Allah maha hadir, hobi mereka juga maha hadir saudaraku. Amin. Ya, jadi ini hal yang terjadi ketika kita terikat dengan luar biasa oleh hobi kita akan menggantikan keberadaan Tuhan. Contohnya seperti ini. Saudaraku sekalian, ada orang pulang kerja. Ya, bukan saja pulang kerja. Sebenarnya saya katakan kadang-kadang ya banyak orang itu multitasking. Multitasking bukan dalam satu waktu bisa kerjakan beberapa pekerjaan, bukan. Tapi sambil kerja bisa sambil main game. Nangkap. Begitu ada telepon datang, halo, gantian. Kalau kerja mungkin ketik-ketik tangan kiri, tangan kanan geser main game sebentar. Ada telepon datang, gantian tangan kiri yang main game, tangan kanan angkat telepon. Multitasking. Bayangkan, sambil kerja sambil main games. Atau sambil kerja sambil nonton. Ya nggak ada, sambil kerja nonton film drakor. Ya, kadang-kadang ada nonton pakai headset, nggak ketahuan. Ya, kedengaran pakai headset. Saudaraku sekalian, kalau di tempat kerja tidak main games, tidak nonton, pulang. Begitu pulang kerja, sampai rumah, mandi, makan, masuk kamar. Mandi, makan, masuk kamar. Ngapain? Kalau nggak nonton, main games. Sampai kapan? Sampai dia sendiri yang tahu. Nah, kalau kita sudah main game sampai malam, kadang-kadang ada orang main games atau nonton sampai ketiduran. Kapan doanya? Kapan saat teduhnya? Kapan baca Alkitabnya? Hobi kita, ini yang saya maksud menggantikan keberadaan Tuhan. Tuhan bukan jadi yang terutama lagi. Tuhan bukan menjadi yang kita butuhkan. Doa, baca firman, nggak ada, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena bukan itu yang menjadi prioritas hidup kita. Tapi hobi kita yang mengikat kita, itu yang menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku sekalian, ada orang bukan suka nonton film drakor atau sinetron. Kadang-kadang ada orang yang suka nonton apa di IG story, di Reels. Ada orang berjam-jam bisa ngikutin Reels, ya, atau liatin story. Heran, kadang-kadang story orang diliatin pusing juga ya. Mau ngapain? Ya, tapi kadang-kadang itulah namanya manusia. Bayangin, kalau Anda 3 jam hanya liatin reel yang gak akan habis-habisnya itu, kitab Anda berubah saudaraku, bukan Alkitab lagi. Tapi kitabmu telah berubah, kitab IG, kitab Instagram. Banyak orang hidupnya hari ini bukan dipimpin Tuhan, dipimpin Instagram. Semalam saya ngomong sedikit di anak muda. Hidup banyak orang bukan dipimpin firman Tuhan, tapi dipimpin Instagram. Wah, song ki peng uyo. Wah, mau pergi juga karena orang udah pernah pergi.
Enak loh, makan itu. Lihat dulu lokasi di mana. Oh, di sini. Jadi hidup banyak orang sekarang dipimpin Instagram. Bukan Alkitab lagi, ya Instagram. Instagram membentuk pola pikir kita. Membentuk jati diri kita. Oh, kalau mau jadi orang gaul, mesti makan di tempat tersebut. Banyak orang post. Setiap hari kita tidak baca Alkitab, tapi kita pegang kitab Instagram kita. IG Bible. Saudaraku sekalian. Oke, saya akan tutup dengan cepat. Firman Tuhan kita baca di Matius mengatakan, siapa yang menyangkal Tuhan, Tuhan akan sangkal dia di depan Bapa di sorga. Saya mau Anda mengerti. Menyangkal Tuhan di sini bukan secara verbal, ya, bukan ditanya lu Kristen belum? Kita bilang saya bukan Kristen. Kita ini bukan berbicara penyangkalan secara verbal, bukan. Firman Tuhan kita baca di dalam Matius pasal yang ke-10, 32-33 ini. Penyangkalan kita terhadap Tuhan bisa melalui perilaku kehidupan kita. Oke. Jadi melalui perilaku kehidupan kita, itu sebuah bentuk penyangkalan kita terhadap Tuhan. Ini yang kita mesti hati-hati. Banyak orang Kristen tidak sadar kenapa ditipu sama setan. Ditipu sama setan. Setan berusaha agar kita menyangkal keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, perilaku kita, perbuatan kita, gaya hidup kita. Ketika melalui perilaku kita, kita menyangkal keberadaan Tuhan, itu sama dengan kita menyangkal Tuhan di depan manusia. Jadi jangan heran kalau suatu hari Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Brother, sister, sorry. Malaikat bilang, aku kagak temukan nama lu, aku kagak kenal engkau. Kita berkata, Tuhan, masa lu kagak kenal gue? Ini barcode member gue loh. Saudaraku sekalian, Tuhan bilang, siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkalnya di hadapan Bapakku di sorga. Jadi jangan tertipu sama setan. Menyangkal bukan secara verbal, tapi secara perilaku kehidupan. Kalau dalam perilaku kehidupanmu engkau menyangkal keberadaan Tuhan, maka Tuhan akan sangkal engkau suatu hari di sorga. Jangan main-main. Karena itu saudaraku sekalian, ini tipu muslihat setan. Kita gak sadar, kita tertipu. Dan ketika setan menipu kita, memang kita kagak bakalan tahu. Kita gak mungkin tahu kalau itu tipuan dari setan. Kalau kita tahu itu tipuan dari setan, kita tidak pernah akan tertipu. Amin saudaraku. Justru ketika setan menipu kita, itu tidak pernah ketahuan. Tahu-taunya kita telah tertipu. Tahu-taunya kita telah dibodohi sama setan. Mari saudaraku sekalian. Kunci yang ketiga, kalau engkau mau mengalahkan, menghancurkan tipu muslihat setan dalam hidupmu, Anda harus selalu berani mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan harus menjadi yang terutama dan pertama. Saya pernah bersaksi beberapa kali. Ketika saya bertobat kembali, saya dijauhi sama teman-teman saya. Teman-teman yang sudah bertahun-tahun, bahkan ada yang belasan tahun bergaul bersama-sama. Teman-teman, ya kuliah kita pergi kemana-mana, kita traveling kemana-mana, ya kita melakukan banyak kegiatan bersama-sama teman-teman baik, teman suka dan duka. Tapi ketika saya bertobat meninggalkan mereka, saya berkata, gue mau bertobat, gue mau balik gereja. Saudaraku sekalian, saya ditinggalkan mereka. Saya ditolak di tengah-tengah mereka. Mereka selalu alasan, Nick lu jangan gabung sama kita. Kita semua orang-orang gak benar, lu udah benar. Itu bukan support saudaraku, tapi itu penolakan. Dan saya berdoa ketika saya bertobat. Beberapa tahun,
saya bisa bergabung kembali bersama dengan mereka. Dan mereka berkata, Enik udah lama kita gak ketemu, yuk kumpul yuk. Begitu kumpul, di sanalah saya mendapat pengakuan yang baik dari mereka. Satu persatu berkata, Enik gue salut lu sama lu. Lu bisa berubah, kami belum bisa berubah. Tapi saudaraku sekalian, ketika saya bertobat, bahkan ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya mendoakan mereka. Hari ini apa yang terjadi? Hampir semua teman-teman baik. Teman-teman pecinta alam, di mana kita manjat gunung, kita masuk hutan bersama-sama. Ya, teman suka dan duka, satu persatu hari ini menjadi orang Kristen. Ada di Lampung, di Solo, di Jakarta, di mana-mana mereka berada, kembali kepada kehidupan mereka. Tapi semua telah menjadi Kristen. Amin saudaraku. Saya mau katakan bahwa mari akui keberadaan Tuhan dalam hidupmu. Dan itu kunci engkau bisa mengalahkan tipu muslihat setan. Mari kita berdoa saudara.